Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel podcast Radide Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang super duper kece. Langsung saja ini dia, kita sambut Kak Syafa. Halo. Apa kabar nih? Kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk Kak Syafa bisa dipersilakan dulu untuk kenalan. Mungkin bisa disebutkan nama panggilan, nama panggilan, kesibukan, kuliah di mana, jurusan apa. Oh iya. Halo, nama aku Syafa Alena Malita, biasa dipanggil Syafa. Saat ini kuliah di UIN Raden Masaid Jakarta. Jurusannya itu Hukum Ekonomi Syariah. Berarti kesibukannya kuliah ya? Kuliah aja atau sambil kerja atau organisasi? Ya, kuliah sih Mbak. Mantap, tapi keren dong. Kuliahnya itu udah hukum, tambah ekonomi, tambah syariah lagi. Tugas sama ya, tugas. Ya mana. Tugas aman, hati aman, hati. Aduh, apa berat. Jadi, oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang lebih dalam, ini enaknya dipanggil apa nih? Mbak, Kak, atau apa? Ya, Kak Syafa aja. Nah, oke, jadi langsung aja ya. Kan ini, ketika kita masuk ke dunia perkuliahan itu kan ada dua istilah yang sangat populer di kalangan pelajar, kalangan mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa kupu-kupu, dan yang kedua itu mahasiswa kura-kura. Nah, mungkin teman-teman yang nonton itu udah pada paham apa sih yang dimaksud dengan mahasiswa kupu-kupu, sama apa sih yang dimaksud dengan mahasiswa kura-kura. Nah, kalau untuk mahasiswa kupu-kupu sendiri itu kan kepanjangan dari kuliah pulang. Kalau untuk mahasiswa kura-kura itu kuliah rapat. Nah, untuk Kak Syafa sendiri itu lebih ke mana? Ya, saya sendiri sih lebih ke mahasiswa kupu-kupu ya. Soalnya kan saya nggak ikut organisasi apa-apa. Tenang Kak, tenang. Di sini banyak banget teman-temannya gitu. Salah satunya aku. Wah. Jadi tadi disebutkan sebagai mahasiswa kupu-kupu. Nah, menurut kakak sendiri itu menurut kakak sendiri itu gimana sih pendapat kakak mengenai mahasiswa kupu-kupu? Dulu itu Kak Syafa itu ketika masuk kuliah itu hanya ingin fokus aja untuk ke akademik atau emang tidak tertarik untuk ikut organisasi? Ya, kalau saya sendiri sih jujur kan saya kan angkatan 2020. Kan waktu itu kan masih corona gitu ya, kan kegiatan masih online. Terus kan kalau misalnya saya ikut organisasi atau UKM atau apalah gitu kan kayak kegiatannya kan kurang asik gitu loh. Ya udah tuh saya memutuskan buat kupu-kupu lah, pasah melu sih gitu. Memang sih angkatan 2020 itu terkenal dengan istilah online. Ketika kita dulu masuk semester 1 itu pun online, semuanya kayak dialihkan untuk bekerja atau belajar dari rumah. Nah, tapi ketika kita masuk ke semester 4 itu kan sudah mulai offline. Nah, itu emang Kak Syafa emang di semester 4 itu sudah emang tidak tertarik dengan organisasi atau emang pengen fokus aja ke dunia perkuliahan? Ya, kalau aku ya udah semester 4 kan udah sibuk-sibuknya jadi mahasiswa. Terus ya udahlah, kalau dari semester awal sampai sekarang, kalau sekarang mau ikut itu kayak nanggung gitu. Ya udah, terus akhirnya ya lanjutin aja lah jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, daripada awkward kok tiba-tiba masuk organisasi. Mungkin ada alasan tertentu kenapa nggak ikut organisasi, kayak misal capek atau apa gitu? Ya, faktor utamanya capek itu aja. Kan jadwal kuliah kan kadang juga sampai sore, terus tugasnya numpuk. Terus ya kan dulu ya kan pernah pengalaman dulu aku waktu SMA-nya kan cukup aktif. Cukup aktif gitu tuh. Terus ya ngerasain mulai capek ya. Aktif ya dulu ya? Ya lumayan lah. Kira-kira apa nih ikut organisasi apa tuh Kak SMA? Dulu sih ikutnya OSIS sama PMR.
Oke, jadi kan dulu ikut dua organisasi yang berat. Nah, just information aja ya teman-teman. Dulu aku sama Kak Syafa itu satu sekolah, satu SMA, bahkan satu kelas. Dan dia tuh nggak pernah ikut pelajaran, ya. Selalu disband terus. Jadi ya gitu. Tapi sisi positifnya itu sangat pintar gitu. Nggak pernah mendapatkan nilai yang indah ya. Oke, jadi gini aja langsung. Kan dulu ikut OSIS sama PMR, itu sama-sama berat nih. Udah OSIS itu kan organisasi yang paling atas. Di bawah MPK sih. Kalau PMR juga termasuk yang atas. Jadi emang berat, sama-sama berat ya. Ya berat lah. Tapi kan ya Mbak S sendiri kan juga dulu pernah ikut eskul, ya kan eskul ya. Iya sih. Tapi kan nggak seberat kakaknya gitu. Kalau kakaknya emang tiap hari itu dispen terus sampai mata kuliah, mata pelajaran gitu. Oke, kita kembali lagi ke topik awal. Jadi tadi disebutkan ketika Mbak Syafa itu ketika awal-awal masuk kuliah itu emang ingin fokus ke dunia pendidikan aja atau emang karena ingin keluar dari zona nyaman ketika SMA dulu itu selalu sibuk dengan dunia organisasi? Aku sih ya kan kalau sekarang kan dulu kan kayak masa bodoh ya, nilai itu gimana kan ya, SMA paling tugasnya gimana sih ya, paling gitu aja. Terus kalau sekarang kan tugasnya kan macam-macam, dosennya juga macam-macam. Terus ya mulai sadar nilai, pentingnya nilai gimana, IPK-nya gimana biar tinggi. IPK biar tinggi. Jadi Kak Syafa ini memiliki IPK yang tinggi ya? Ya lumayan lah. Bisa dong, kira-kira berapa tuh? Rahasia. Ya alhamdulillah, amin ya amin. 3,9 ke atas ya. Amin. Kita doakan semoga semua yang nonton video ini dan khususnya Kak Syafa dan aku mendapatkan nilai yang tinggi. Amin. Nah, jadi IPK yang tinggi itu merupakan salah satu sisi positif dari seorang mahasiswa kupu-kupu. Salah satu contohnya Kak Syafa ini mendapatkan nilai IPK yang tinggi ya. Jadi gini, ketika kita sebagai mahasiswa kupu-kupu itu ketika pulang dari kuliah itu kan otomatis kita kumpul nih sama. Oke, kita doakan semoga semua teman-teman yang nonton video kali ini, nonton podcast kali ini mendapatkan nilai IPK yang tinggi, khususnya Kak Syafa dan aku sih. Amin. Nah, untuk Kak Syafa sendiri nih, kan ketika seorang mahasiswa pulang dari kelasnya itu kan mesti itu ngobrol ya sama teman-temannya, mesti itu ada rencana gitu, yuk kita healing yuk atau yuk kita kemana-kemana yuk. Tapi ketika teman-teman Kak Syafa ada yang bilang sorry ya aku lagi sibuk organisasi gitu, atau sorry ya aku lagi ada acara event gini gitu. Ada nggak sih rasa cemburu dalam diri Kak Syafa sendiri? Ya cemburu sih ada ya, kan kayak di saat yang lain punya kesibukan sendiri, aku kayak cuman gini-gini aja. Tapi ya udahlah, kan ini kan pilihan hidup aku ya, jalanin baik gitu, walaupun kadang kayak ada rasa iri atau cemburu gitu sama teman-teman. Tapi gimana gitu untuk mengurangi rasa cemburu itu? Ya paling aku sok sibuk aja sih, kayak kan aku kan kebetulan punya hobi membaca atau menulis gitu. Jadi itu hobinya itu kan menulis, itu udah dari lama dong, dari SMA atau SMP gitu? Ya lumayan sih dari SMA gitu. Itu menulisnya tuh nulis apa? Biografika atau novel atau apa? Lebih ke cerita fiksi remaja gitu sih, romance. Ya. Itu buat diri sendiri, disimpan dalam bentuk file untuk diri sendiri atau dipublish ke suatu aplikasi gitu? Kan ada aplikasi yang khusus buat penulis gitu, untuk mendapatkan pembaca yang banyak.
kalau dulu aku pernah publish ceritaku ke suatu aplikasi namanya Wattpad gitu kan. Terus ya kalau dulu sih aku pernah publish ke suatu aplikasi penulis, terus tapi kan karena sekarang udah sibuk kuliah, kegiatannya kan tambah banyak, terus ya udah jadinya terlantar, terus ya wis gitu publish ke suatu aplikasi. Nah, Iya. kemarin tuh aku sempat baca tulisannya Kak Syafan. Kayak pembacanya tuh udah banyak banget gitu. Terakhir berapa nih Kak udah tahu? ya 10 ribuan kali. Ribuan ya, puluhan ribu ya. Iya. Keren. Tapi gini, sebagai seorang penulis itu susah nggak sih? Karena kita kan mau nggak mau, kita sebagai penulis kita terjun langsung ke apa yang kita tulis gitu, biar mendapatkan feel yang lebih kena gitu. Ya susah sih, pastinya susah. Kan kita kan sebagai penulis kan memposisikan diri kita sendiri sebagai pemeran utama gitu, pemeran yang kita tulis, karakter yang kita tulis. Jadi ya sebisa mungkin buat, walaupun fiksi itu kayak masih apa ya, masih nalar gitu, masih dinalar gitu, bisa dinalar. Itu dilanjutin nggak? Sekarang sampai sekarang itu masih nulis nggak? Ya masih. Kenapa yang tulisan kemarin itu nggak dilanjutin? Padahal kan kalau dilihat-lihat nih pembacanya kan udah banyak, otomatis itu kan bisa dibukukan dan bisa menjadi suatu pekerjaan yang ya cukup menjanjikan sih. Ya sebenarnya pengen sih kayak lanjutin, tapi kan karena kegiatan kuliah itu makin sibuk, terus juga di luar kegiatan kuliah juga makin banyak, terus ya jadinya karya yang dulu jadi terlantar. Terus kalau mau lanjutin yang kayak apa ya, kayak nanggung gitu loh, kayak ya udahlah, terus walaupun masih nulis ya mending dijadiin kayak koleksi sendiri gitu. Keren, kita beri applause dulu nih. Oke, balik lagi ke topik awal tadi. Nah, untuk seorang mahasiswa kupu-kupu kan ketika kita kayak habis lulus kuliah itu kan kita disuruh menulis apa namanya, CV. Iya, CV kayak pengalaman organisasi gitu. Nah, itu gimana strategi Kak Syafa biar bisa menulis itu, bisa melewati itu? Ya kalau aku mungkin bisa ngambil kayak kegiatan di luar kampus sih, kayak misal ikut volunteer atau magang atau apa gitu mungkin. Berarti ada keinginan untuk ikut lagi ya, balik lagi ke satu organisasi? Iya sih. Tapi gini, memang dari diri kita sendiri itu kan, misal nih kita udah berusaha untuk biar terlihat bagus gitu, tapi dari teman-teman mesti ada aja yang bilang, kamu nggak pernah nih tampil di public speaking, atau kamu tuh nggak pernah ikut organisasi gitu. Nah itu ada nggak sih yang bilang kayak gitu ke Kak Syafa? Ya pastinya sih ada ya. Pasti ya. Ya Siapa tuh? ya nggak bisa. Ada yang ngomong kayak gitu ke Kak Syafa? Ya nanti mungkin ada yang nanti. Nah itu tanggapan Kak Syafa sendiri gimana? Ya biasa aja sih. Biasa aja ya? Nggak Iya. ada tanggapan apa gitu? Ya kan apa ya biasa lah kayak orang-orang kayak gitu kan, apa ya, setiap orang kan punya pilihan masing-masing, kayak ada yang mau ikut organisasi, sibuk organisasi, atau maunya pengen santai-santai kayak kuliah pulang gitu loh. Ya kan setiap pilihan itu kan apa ya, kayak belum tentu itu salah. Jadi ya wes jalani aja pilihanmu itu. Oke. Jadi ada nggak sih kayak itu kan tanggapan, kalau balasan mungkin ada nggak? Kayak misalnya kita balas dengan cacian atau kembali kayak membalas dengan perkataan yang pedas lagi.
Ya kalau aku sih lebih ke balas dengan prestasi. Prestasi ya. Prestasinya nilai IPK-nya tinggi gitu. Ya betul. Oke, jadi nggak terasa kita sudah di penghujung waktu nih. Ada nggak sih kata-kata dari Kak Syafa gitu? Mungkin sepatah dua patah untuk teman-teman yang lagi nonton. Ya dari aku jadi diri sendiri aja. Apapun pilihan yang kalian pilih itu belum tentu itu salah. Tapi juga walaupun belum tentu juga benar, tapi kan itu kan pilihan kamu sendiri. Kamu tahu itu risikonya gimana. Jadi ya itu sebisa mungkin kamu bangga dengan pilihanmu sendiri dan bisa jalani pilihan kamu itu sendiri. Oke. Kalau gitu terima kasih buat Kak Syafa atas waktunya udah mau main ke podcast ini dan ngobrol bareng. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini dan podcast ini. Dan jangan lupa untuk follow IG Kak Syafa juga, ada di atas. Dan juga follow IG-ku. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Dan mungkin cukup sekian podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk nonton podcast aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.